Selamat siang, perkenalkan nama saya Ridwan Susilo, mahasiswa PJJ Manajemen S1 Unsia dengan nomor induk mahasiswa 2402010202922 akan membahas materi terkait ICT literasi, pemanfaatan TIK, Internet of Things, Internet ataupun digital yang baik dan bermanfaat. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai Biomedical and Genome Science Initiative. Indonesia memiliki visi Indonesia Emas 2045. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan memiliki visi Indonesia Sehat 2025, yaitu tercapainya hak hidup sehat bagi seluruh lapisan masyarakat melalui sistem kesehatan yang bermutu dan perilaku masyarakat yang proaktif dalam memelihara kesehatan. Dalam rangka mencapai visi ini, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mencanangkan 6 pilar transformasi kesehatan nasional. Salah satunya adalah transformasi teknologi kesehatan. Visi transformasi teknologi kesehatan dalam biomedis dan kesehatan masyarakat diwujudkan dalam bentuk Biomedical and Genome Science Initiative atau dikenal dengan nama BGSI. BGSI merupakan inisiatif layanan biomedis berbasis genom terintegrasi pertama di Indonesia untuk mendeteksi potensi penyakit di masa depan dan menghadirkan pengobatan yang presisi atau precision medicine bagi masyarakat. BGSI mengandalkan teknologi pengumpulan informasi genetik atau genom dari manusia maupun patogen seperti virus dan bakteri melalui metode whole genome sequence atau WGS. Tujuan BGSI antara lain adalah mendeteksi potensi penyakit di masa depan, kemudian menghadirkan pengobatan presisi bagi masyarakat Indonesia, kemudian meningkatkan inovasi kesehatan dan ketahanan kesehatan nasional, selanjutnya mempercepat implementasi kedokteran presisi dan pengembangan teknologi kesehatan, yang terakhir adalah membantu klinis menentukan pengobatan yang tepat bagi pasien. Tujuan ini salah satu latar belakangnya adalah penanggulangan COVID-19 di Indonesia yang telah sempat menggunakan whole genome sequence untuk mencari pengobatan yang efektif bagi masyarakat Indonesia. Nah, dari saat itu Kementerian Kesehatan mulai mempertimbangkan untuk mengembangkan WGS ke penyakit yang lain. Pengobatan saat ini, seperti kita tahu bahwa satu obat digunakan untuk mengobati satu penyakit tanpa melihat kesehatan pribadi dari masing-masing pasien. Nah, pengobatan tersebut ada yang bisa menimbulkan, ada yang menyembuhkan, atau ada efek, tidak ada efek sama sekali, atau malah efeknya bertolak belakang dengan tujuan pengobatan. Ke depan, dengan WGS, masing-masing pengobatan akan disesuaikan dengan informasi genom yang dimiliki oleh setiap orang. Hal ini diharapkan dapat mengobati pasien sesuai dengan informasi genetik yang ada sehingga pengobatannya akan lebih efektif. Nah, progres penerapan BGSI telah dimulai sejak tahun 2024. Saat ini sudah diimplementasikan di 6 rumah sakit rujukan nasional termasuk RSUPN Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Darmais, dan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Target pengumpulan adalah 10.000 sampel genome sequence manusia hingga akhir 2024. Saat ini fokusnya adalah 6 kategori penyakit prioritas, yaitu kanker, penyakit infeksi, penyakit otak dan neurogeneratif, penyakit metabolik, kelainan genetik dan penuaan, serta kesehatan ibu dan anak. BGSI mulai mengkolaborasikan
kegiatannya dengan staf kesehatan, profesional, tenaga profesional, peneliti, dan perusahaan farmasi untuk pengembangan lebih lanjut. Dan yang terakhir, penyimpanan dan analisis data genomik dilakukan sepenuhnya di Indonesia. Peranan TIK dalam implementasi dan pengembangan BGSI atau BGSI. Pertama adalah pengumpulan dan analisis data genomik. Mesin sequence high throughput digunakan untuk memproses ratusan sampel genom manusia per minggu. Kemudian teknologi komputansi memungkinkan analisis data genomik dalam jumlah besar secara efisien. Ini merupakan pemanfaatan teknologi dalam bidang computing ya, serta mekanis untuk memisahkan genom manusia. Yang kedua adalah penyimpanan dan pengelolaan data. Data genomik yang dikumpulkan, disimpan, dan dianalisis sepenuhnya di Indonesia bekerja sama dengan BSSN untuk menjamin keamanan data. Kemudian, sistem manajemen data berbasis teknologi digunakan untuk mengelola jutaan data genomik yang telah dikumpulkan. Yang ketiga adalah pengembangan pengobatan presisi. Informasi genetik yang telah dikumpulkan akan digunakan untuk mengembangkan pengobatan yang lebih tepat dan personal bagi pasien. Teknologi di bidang kesehatan akan membantu mengidentifikasi target obat baru dan menganalisis kecocokan obat berdasarkan profil genetik pasien. Selanjutnya, peranan TIK adalah mengintegrasikan data dengan sistem atau aplikasi kesehatan. BGSI terintegrasi dengan aplikasi resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sehingga memudahkan akses hasil analisis genetik bagi pasien. Teknologi memungkinkan dokter mengakses informasi genetik pasien untuk menentukan pengobatan yang tepat. Terakhir adalah peranannya mengkolaborasi dalam pertukaran informasi. Teknologi jaringan dan internet memfasilitasi kolaborasi antara rumah sakit, peneliti, perusahaan farmasi, dan dalam pengembangan BGSI. Kemudian pertukaran informasi antar institusi yang terlibat dalam BGSI dimungkinkan melalui jaringan internet maupun intranet. Tantangan dalam BGSI ada dua, saya pisahkan menjadi dua. Yang pertama adalah pengembangan BGSI. Keterbatasan jumlah laboratorium. Jumlah laboratorium yang mampu melakukan whole genome sequence masih terbatas di Indonesia. Saat ini hanya 12 lab yang tersedia. Kemudian ada keterbatasan akses dan distribusi. Daerah yang tidak memiliki lab harus mengirimkan sampel pasien ke daerah lain yang memperlama waktu pemrosesan. Yang ketiga adalah keterbatasan SDM dan kapasitas. Kekurangan jumlah dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas, serta perencanaan kebutuhan dan pemetaan jumlah, jenis, dan kualifikasi tenaga kesehatan belum terintegrasi secara terpusat. Tidak hanya dari SDM kesehatan, dalam hal ini adalah dokter, namun juga harus disediakan SDM yang mampu mengolah data, kemudian menginterpretasikan data, kemudian SDM untuk maintenance hardware, maintenance jaringan, itu membutuhkan peningkatan yang signifikan. Tantangan dalam pemanfaatan data BGSI. Satu adalah resiko kebocoran data genetik yang sangat sensitif dan personal. Ini menjadi isu yang sangat diperhatikan oleh masyarakat karena data genetik ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan komersial yang dapat tanpa memperoleh izin dari pasien. Nah, Kementerian Kesehatan sudah meyakinkan bahwa pengelolaan data genomik dilakukan di Indonesia. Servernya terbagi menjadi 3. Dan data yang dapat diakses oleh pihak luar itu bukan keseluruhan data. Informasi pasien sudah pasti
disembunyikan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi yang dapat diakses oleh umum adalah data mentah berupa genome sequence tanpa data identitas diri. Yang kedua adalah potensi penyalahgunaan informasi genetik oleh perusahaan asuransi atau dalam konteks pekerjaan. Informasi genetik ini bisa dikatakan ID, kemungkinan di masa depan seseorang itu akan menderita penyakit tertentu. Meskipun itu belum pasti terjadi, tapi ada potensi. Misal si A secara genetik memiliki kelainan di bidang metabolis sehingga ada potensi penyakit diabetes. Nah, ketika informasi genetik ini tersebar di dunia usaha, di perusahaan atau di industri, sangat dimungkinkan timbulnya diskriminasi ketika suatu perusahaan mengetahui bahwa calon-calon karyawannya memiliki resiko penyakit tertentu, dia dapat menolak, perusahaan tersebut akan menolak untuk menerima, meskipun sebenarnya itu hanya potensi, belum tentu terjadi. Tapi potensi ini lebih tinggi dibandingkan calon yang lain. Jadi perusahaan dapat menolak seseorang yang memiliki informasi genetik terkait kelainan. Nah, ini masih debatable, memang harus dibicarakan secara luas untuk memastikan bahwa informasi genetik ini tidak disalahgunakan. Demikian dari saya. Terima kasih.